Baik, cara penggunaan RSI sendiri itu, sangat mudah ya, yaitu bisa menggunakan di TradingView itu pakai yang namanya Relative Strength Index ya, begini. Nanti klik aja maka muncul seperti ini. Nah, penggunaan RSI sendiri itu biasanya, dipakai untuk para trader kalau misalnya di bawah 30 artinya ini adalah momen kita buy di mana harga sudah terlalu murah dan ketika harga sudah menyentuh di level di atas 70 maka kita siap-siap untuk sell. Nah, kesalahannya adalah pertama itu menggunakan time frame kecil ya. Nah, di sini. Ini contohnya BTC ya. Menggunakan time frame kecil seperti M1, M5, M15, atau H1. Nah, RS sendiri itu biasanya bagusnya itu menggunakan time frame lebih dari minimal H1 deh. Kenapa? Karena itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan hanya menggunakan H1. Nah, kita bisa lihat ya di bagian ini, di bagian BTC, ketika harga sampai di sini, ini ketika di sini lihat masih hijau, 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 habis itu dia perlahan turun kan. Nah, tetapi turunnya juga tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan tapi malah membentuk shape base. Nah, ini hal yang biasa ya. Hal yang biasa biasanya kalau seperti ini ketika Anda sampai di level 50 dia akan naik lagi. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat harga sudah menuju level ini ya, lebih dari 70, naik lagi, nah akhirnya dia turun. Nah, agar menjadi lebih akurat ya dan terhindar dari loss itu gunakan konfirmasi. Nah, konfirmasinya ini seperti apa? Ya, Anda bisa lihatlah di internet ya konfirmasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya Anda pengen yang lebih simpel, itu Anda bisa beli aja kelas Price Action Mastery. Nanti di sana akan dijelaskan konsep dasar dari konfirmasi entry. Nanti atau Anda bisa riset aja sendiri. Ini kenapa di sini bisa mantul, kenapa di sini bisa turun, ya kan? Nanti di riset aja sendiri. Tapi pada dasarnya cara penggunaan RSI sendiri itu biasanya menggunakan time frame yang lebih besar. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, kalau di emas gimana? Di emas ya, sebentar. Kita hapus dulu. Nah, kalau di emas juga sama. Ini kita refresh ya. Jika kita menggunakan time frame yang lebih kecil, maka yang terjadi adalah mudah sekali ditembus nih. Nih, tuh. Dia turun, 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 turun terus habis itu baru naik. Kan ada istilah namanya divergen ya. Tapi divergen itu kalau untuk pemula justru ribet ya. Nah, jadi lebih baik pakai time frame besar aja, tradingnya menjadi lebih jarang. Bentar. Nah, pakai time frame lebih besar aja. Habis itu dia tunggu aja nih. Harganya cenderung kan. Ketika di sini dia turun. Ketika di sini turun lagi. Ketika di bawah dia naik. Nih begini. Nah, tinggal diubah aja ke time frame H4. Nah, ini lihat nih. Tuh, di sini. Tapi ada juga yang naik terus, naik terus, naik terus. Nah, perbedaan cara cara apa ya, cara mengkonfirmasinya itu bisa menggunakan teknik konfirmasi. Nah, cara candle konfirmasi itu nanti bisa dilihat aja ya di kelas ya. Itu mudah banget ya. Mudah banget cara melihat konfirmasinya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau pengen ambil sisi lainnya itu bisa entry misalnya lagi naik sudah mencapai level overbought ya. Nah, itu nanti bisa ngambil entry lagi buy itu ketika di RSI 50. Kayak gini juga nih. Nah, ini dia. Ketika sampai RSI 50 itu kita bisa buy nih dari sini ke sini itu sekitar 27 pip ya. Nah, di sini dapat 70 pip, ini dapat 270 pip. Jadi lumayan ya. Ada penggunaan caranya seperti itu atau penggunaan cara tadi sebaliknya. Ketika udah over baru kita sell. Nah, tapi kalau misalnya pakai cara udah over ya, overbought atau oversold itu pakai konfirmasi entry biar lebih akurat. Oke, sekian terima kasih pembahasannya ya. Nanti kita akan silakan tanyakan komentar atau kalau mau pengen tanya jawab nanti bisa ikut kelasnya.
nanti bisa tanya jawab bebas ya, gratis di eh, pembelian modul video pembelajaran. Karena lagi murah juga ya, lagi diskon. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.